اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Akhtaul Musallin, koreksi total kesalahan dan kekeliruan di dalam sholat, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan jumlatun min akhtaihim fil qiyam, kumpulan kesalahan terkait dengan berdirinya seseorang di dalam sholat. Maka di sana ada sejumlah perkara yang butuh untuk diluruskan. Di antara yang telah kita sebutkan kemarin, yaitu tarku raf'il yadaini inda tahrimah warruku wa inda raf'i minhu, meninggalkan mengangkat tangan baik pada saat takbiratul ihram, kemudian pada saat ruku, lalu bangkit dari ruku, dan kita tambahkan satu lagi, yaitu pada saat bangkit dari rakaat kedua, itu bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga. Iya, karena yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengangkat tangan di 4 tempat tersebut. Mengangkat tangan di 4 tempat tersebut. Adapun selainnya memang ada riwayat atau qaul dari pendapat para ulama, namun pendapat-pendapat tersebut tidak keluar dari kelemahan. Nah, yakni di dalamnya ada riwayat yang lemah dan pendapatnya tidak sahih. Pendapatnya tidak sahih. Nah, kemudian juga kita sebutkan kesalahan terkait dengan orang yang pada saat mengangkat kedua tangannya pada saat berdiri kemudian tidak bersedekap, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini seperti madhab orang-orang Syiah, di mana mereka kalau sholat Allahu Akbar, kemudian mereka turunkan tangannya, tidak bersedekap. Dan ini tentu saja menyelisihi banyak hadits-hadits sahih yang menjelaskannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yadha'u al-yumna ala dira'ihil yusra, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada 2 caranya. Yang pertama dengan menggenggamnya, ya, dengan menggenggamnya, dan boleh juga sekedar meletakkannya seperti ini. Nah, yang tidak ada tuntunannya manakala dia menggabung, dia bersedekap, dia genggam ibu jari dan jari kelingkingnya dia lingkarkan, kemudian 3 jari ini dia tempelkan. Ini katanya menggenggam sekaligus meletakkan. Nah, ini yang diingkari oleh para ulama. Tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu.
Maka yang ada cuman meletakkan atau menggenggamnya. Nah, kemudian tangan ini diletakkan di mana? Apakah di dada, di leher, atau antara pusar dan dada, atau di pusar, atau sedikit di bawah pusar? Ya, ini juga sudah kita sebutkan dan terjadi ikhtilaf para ulama, perselisihan pendapat. Namun yang sahih wallahu a'lam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Imam Tirmidzi menyandarkan ini sebagai pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan dari kalangan para ulama seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa al-amru fihi wasi', perkaranya luas. Mau diletakkan di dada atau di bawah dada sedikit, maka boleh saja. Ya, itu dari pendapat yang kita kuatkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari perkara yang kemarin kita tidak sempat menyebutkannya, yaitu tuntunan bertakbir. Pada saat seorang bertakbir dengan mengangkat tangannya, maka ada 3 kaifiat di sana. Boleh seseorang mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir. Dia mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Nah, dan boleh juga dia mengangkat tangannya dulu, setelah itu baru dia bertakbir. Jadi dia angkat tangannya Allahu Akbar. Boleh seperti itu. Dan boleh juga dia takbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Yani dia na'am Allahu Akbar kemudian mengangkat tangan. Nah, itu semuanya sahih dari Nabi SAW. Ya, kaifiat yang pertama yaitu mengangkat tangan bersama dengan takbir. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Ibnu Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fis shalah farafa'a yadayhi hina yukabbir. Ya, kata Ibnu Umar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka salatnya dengan takbiratul ihram, maka beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Nabi mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir. Nah, ini kaifiat yang pertama. Adapun mengangkat tangan yakni setelah takbir, ya, mengangkat tangan setelah takbir, maka itu berdasarkan hadis Malik ibnul Huwairith riwayat Imam Muslim. Dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, maka setelahnya beliau mengangkat kedua tangannya. Ini beliau takbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat kedua tangannya. Nah, adapun ya kaifiat yang ketiga yaitu mengangkat kedua tangannya sebelum takbir, maka itu berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Imam Muslim, di mana dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi thumma kabbara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir. Yani beliau angkat dulu kedua tangannya baru bertakbir Allahu Akbar. Nah, ini 3 kaifiat dan seluruhnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dari perkara yang diingatkan oleh para ulama pada saat mengucapkan lafaz takbir. Lafaz takbir yang benar dia ucap dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, maka kalau ada yang mengucapkan dengan menambah harokatnya pada huruf hamzahnya, atau dia menambah harokat pada huruf akbarnya atau pada huruf ba-nya, maka ini fatal, bisa merubah makna. Makanya para ulama mengingkari, ya, ketika ada yang mengucapkan misalnya dalam takbir Allahu Akbar, ini salah. Sebab ketika dia panjangkan huruf hamzahnya Allahu Akbar, maka menjadi pertanyaan.
Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar artinya pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Nah, ini tentunya fatal kesalahannya, ya kan? Iya. Atau dia panjangkan lafaz akbarnya. Dia bilang Allahu Akbar misalnya. Nah, ini juga sama, keliru juga. Artinya Allah, apakah dia Maha Besar? Lihat, ini kalau bahasa Arab salah sedikit bisa keliru. Atau misalnya dia ucapkan Allahu Akbar, baknya dia panjangkan. Harusnya kan Allahu Akbar. Tapi kalau baknya dia panjangkan Allahu Akbar. Akbar, kata para ulama, itu jamak dari kabar. Kabar itu artinya gendang. Allahu Akbar, Allah gendang. Nah, ini kan sudah kekufuran. Nah, ini Allahu Akbar. Jangan sampai salah. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, sebagian ulama seperti di mazhab Abu Hanifah menyebutkan boleh mengganti akbar dengan lafaz yang lain. Yaitu misalnya dia bertakbir dengan mengatakan Allahu A'zam. Karena maknanya sama, A'zam artinya yang maha besar juga. Nah, sebagian mazhab ulama ada yang menyebutkan seperti itu, atau mengatakan Allahu Ajal, karena maknanya mirip dengan Allahu Akbar. Nah, dan tidak ada pendapat yang mengatakan boleh Allahu A'lam. Nah, itu tidak ada itu. Nah, jadi yang boleh katanya Allahu A'zam, Allahu Ajal. Nah, tapi ini pendapat dari madhab Abu Hanifah, namun tidak ada sandaran dalilnya. Yang benar, ya tetap kita dengan lafaz mengatakan Allahu Akbar, tidak diganti dengan Allahu A'zam atau Allahu Ajal. Jelas ya? Nah, ini wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama juga mengingatkan, ada sebagian dalam sholat berjamaah terutama, ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka ada makmum yang berkeyakinan mengucapkan sami'na wa ata'na. Nah, baru dia Allahu Akbar juga. Nah, ini kekeliruan dan tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya yang disebutkan terkait dengan kekeliruan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Ya, secara umum ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dari kesalahan dan kekeliruan takrirul Fatihah. Tatkala sebagian orang mengulang-ulang bacaan Fatihahnya. Ya, mengulang-ulang bacaan Fatihah. Nah, baik dia ulang secara keseluruhan atau dia ulang sebahagiannya. Nah, ini kekeliruan. Ya. Dan hal tersebut dari perkara yang dimakruhkan menurut pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, dan darinya imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kadang sebagian orang, mengapa dia mengulang surat Al-Fatihah? Ini kadang karena ketidakkhusyuan di dalam sholat, sehingga dia ragu, tadi saya sudah baca Fatihah belum ini? Nah, akhirnya dia ulang lagi, ragu lagi, dia ulang lagi. Nah, ini apa namanya? Karena kadang kurang khusyuk di dalam sholat. Ya. Nah, kalau dia mengulang hal tersebut, ya, dengan sengaja, dia tahu dia sudah baca tapi dia ulang, ini makruh hukumnya di dalam sholat. Ya, beda kalau misalnya ada kalimat yang dia ucapkan keliru, nah, maka dia ulang kalimatnya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau sudah sempurna dia ucapkan, dia ulang lagi, nah, mungkin karena imamnya masih lama misalnya dalam sholat sirriyah, maka dia ulang bacaannya, ini tidak boleh. Ya, itu dari perkara yang dimakruhkan. Bahkan menurut pendapat Malikiyah, kalau dia ulang dengan sengaja, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Tidak sampai membatalkan sholat, ya. Namun hal tersebut dari perkara yang diharamkan. Nah, baik. Kemudian terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihah ini adalah rukun dalam sholat,
baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka seseorang harus membenahi bacaan surat Al-Fatihahnya. Jangan sampai keliru di dalam membaca surat Al-Fatihah, karena Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ulama menegaskan, kalau dia keliru dalam bacaan Fatihah dan lahannya lahan jeli yang bisa merubah makna, maka sholatnya bisa tidak sah. Nah, makanya ulama mengingatkan, dari perkara yang harus kita betulkan bacaan dalam sholat kita, yang utama dan pertama adalah bacaan Fatihah. Karena tidak ada ya dari bacaan sholat tatkala berdiri yang hukumnya adalah rukun di dalam sholat selain takbiratul ihram, melainkan surat Al-Fatihah ini. Iya. Nah, maka di sana ulama menyebutkan beberapa kekeliruan tatkala membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini tentunya seorang harus membetulkan bagaimana bacaannya di dalam sholat. Dia harus membaguskan qiraahnya. Dia harus mempelajari makharij huruf-huruf itu, di mana tempat keluarnya. Jangan sampai misalnya huruf H dia rubah menjadi huruf H yang besar. Alhamdulillah dia ucap alhamdulillah. Nah, ini sudah lain maknanya. Kalau alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah artinya ketenangan bagi Allah. Nah, ini kan sudah keliru maknanya. Kalau kita yang dengar ya biasa saja, tapi yang tahu bahasa Arab, oh ini sudah keliru ini. Nah, ketika dia huruf H-nya dia tebalkan, jelas ini. Nah, ini yang harus kita betulkan. Kemudian tatkala mengucapkan misalnya Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pakai huruf Ain. Jangan membacanya dengan huruf apa namanya? Huruf Hamzah. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sekilas dengar aja kayak biasa aja kan. Padahal kalau dia tidak, hurufnya dia ganti dengan huruf Hamzah bukan huruf Ain, ini kesalahan besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan huruf Ain artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhannya orang-orang yang sakit. Karena alam dalam bahasa Arab artinya orang sakit. Nah, ini kan sudah keliru ini. Nah, itu juga harus dibenarkan itu. Antara membedakan antara huruf hamzah dengan huruf ain. Jangan sampai keliru. Kemudian juga diingatkan terkait dengan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ huruf ya-nya ditasydid itu. Iyyaka artinya hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami memohon pertolongan. Kalau ada yang membaca tanpa tasydid iyyaka, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyak dalam bahasa Arab artinya cahaya matahari. Iyyaka na'budu kepada cahaya matahari menyembah. Ini sudah kesyirikan. Ya kan? Ini bahasa Arab, makanya apa namanya? Salah harokat, salah panjang pendek bisa keliru artinya. Nah, itu kesalahan yang harus dibenarkan. Demikian pula misalnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ pakai sad, ra dan huruf ta, sirata. Al mustaqim jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau huruf sad dia ganti dengan huruf sin, kemudian huruf ta dia ganti dengan huruf ta, sirata, ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami kepiting yang lurus. Nah, ini sudah keliru ini. Ya kan? Nah, ini dari perkara yang harus dibenarkan. Kemudian jangan mengucapkan huruf sad jadi huruf shin. Jadi dibaca sirata. Harusnya kan pakai huruf sad. Nah, kalau huruf shin beda lagi maknanya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum.
Kemudian mengucapkan siratal ladzina, pakai huruf zai itu, bukan huruf zai. Kalau huruf zai allazina, ini sudah beda lagi artinya. Nah, ini butuh dibenarkan. Kemudian ketika menyebut an'amta alaihim, kalau dia baca an'amtu, sudah beda artinya. Kalau an'amta yang engkau beri nikmat, kalau an'amtu yang saya kau beri nikmat, kalau an'amti yang kamu perempuan beri nikmat. Lihat harokat aja itu, bedanya itu. Nah, ini dari yang harus kita benarkan. Sama mengucapkan amin ketika selesai waladhdallin, kemudian amin, ya kan? Nah, ini juga ada yang keliru. Ya, dalam bacaan, kalau dalam ilmu tajwid kan paling panjang harakat bacaan itu adalah 6 harakat. Tidak boleh lebih daripada itu. Nah, bacaan amin, nah itu ada para ulama menyebutkan panjang harakatnya. Kalau huruf A-nya di situ A, itu paling panjang 2 harokat. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Jadi kalau misalnya dibaca A, nah ini terlalu kepanjangan itu. 2 harokat aja. Nah, kalau minnya, nah ini boleh 2, boleh 4, paling panjang 6. Nah, itu yang paling panjang. Nah, jadi jangan juga terlalu panjang. Iya. Nah, makanya keliru kalau ada orang bilang waladhdallin langsung dia bilang amin. Nah, ini beda artinya sudah. Atau dia bilang amin. Kalau amin kan amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Kalau antum bilang amin artinya yang terpercaya. Kalau antum bilang amin artinya yang aman. Nah, ini beda sudah, ya kan? Atau antum tasdid huruf mimnya. Misalnya antum bilang amin. Nah, kalau antum ucapkan begitu artinya saya memaksudkan. Apa dimaksudkannya? Ya kan? Nah, itu kalau ditasdid huruf mimnya. Ya harusnya apa? Amin. Tanpa mentasdid huruf mim. Nah itu baru maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Iya. Maka ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, dan bacaan yang paling harus kita benarkan dalam bacaan salat adalah bacaan surat Al-Fatihah. Sebagian orang ada juga yang menambah begini. Ketika misalnya membaca amin, dia tambahi lagi amin, kemudian dia tambah ya Rabbal Alamin. Nah, ini keliru. Atau dia bilang amin ya Arhamar Rahimin. Atau ada juga yang bilang amin, kemudian dia tambah wali walidayya walil muslimin. Nah, ini banyak saja tambahan-tambahan itu. Nah, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari perkara yang juga diingatkan oleh para ulama bahwa ucapan amin ini adalah ucapan yang kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengucapkannya bersama-sama dengan imam. Jadi ketika imam sudah mau mengucapkan baru kita makmum juga ikut bersamaan dengan imam. Iya. Jadi jangan mendahului imam, jangan juga kelewatan dengan imam. Nah, ketentuan di dalam sholat pada asalnya, baik dalam bacaan maupun gerakan, khususnya dalam bacaan yang dijaharkan, itu tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh juga terlambat dari imam. Jadi sifatnya ikut, setelah imam baca, dia baca. Nah, makanya misalnya dalam membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, di mana dia membaca? Dia membaca baik boleh pada saat imam selesai baca Fatihah, nah dia baca ketika itu, dan boleh juga dia ngikut. Misalnya imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikut Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca Ar-Rahmanir Rahim, dia ikut Ar-Rahmanir Rahim. Boleh juga begitu, asal jangan mendahului imam. Ya. Nah, kemudian ucapan amin ini dianjurkan bersamaan dengan imam. Kalau yang lainnya pada dasarnya tidak boleh, walaupun bersamaan dengan imam tidak boleh. Mendahului tidak boleh, kecepatan tidak boleh, ya. Bersamaan tidak boleh, kecuali ucapan amin.
Kalau ucapan amin maka boleh, bahkan dianjurkan bersamaan dengan imam. Kenapa dianjurkan? Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Karena barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya Imam Nawawi pernah berkata, fi hadal hadis istihbabut ta'min akibal Fatihah. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan disunnahkannya mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Disunnahkan bagi si imam, bagi makmum, dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Nah, jadi imam juga disunnahkan mengucapkan amin. Jadi bukan hanya makmum saja, imam juga mengucapkan amin. Bahkan imam dia membesarkan suara aminnya. Orang yang sholat sendirian. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, wa annahu yambagi ayyakuna ta'minul ma'mum ma'a ta'minil imam. Dan bahwasanya hendaklah ucapan aminnya makmum bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Ya, bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Bersamaan dengan ucapan aminnya imam. La qablahu wa la ba'dahu. Kata Imam Nawawi, bukan sebelumnya, bukan juga setelahnya. Bukan sebelum imam dan juga bukan setelah imam. Tapi apa? Bersamaan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka ini dari kesalahan seputar membaca Al-Fatihah yang diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian berikutnya dari kesalahan pada saat berdiri, yaitu raf'ul basar ila samai awin nadhar ila ghairi makanis sujud. Di antara kekeliruan dan kesalahan di dalam sholat adalah mengangkat pandangan ke atas langit atau melihat kepada selain tempat sujud. Jadi kalau orang sholat, ya, maka dari perkara yang dianjurkan bahwa dia sholat dalam keadaan matanya terbuka, bukan tertutup. Nah, makanya nanti akan datang kesalahan berikutnya, orang yang sholat dalam keadaan menutup matanya. Ya, nah, mata ini asalnya terbuka di dalam sholat. Nah, kemudian di sini disinggung terkait dengan larangan mengangkat pandangan ketika sholat. Mengangkat ke atas seperti ini. Ini tidak boleh. Nah, demikian pula dilarang ketika berada dalam sholat seseorang memalingkan wajahnya ke kanan atau ke kiri. Itu tidak boleh juga. Jadi ke atas tidak boleh, ke kanan ke kiri tidak boleh. Ya. Dan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis shalah aw la tarji ilaihim." Kata Nabi, hendaknya berhati-hati orang-orang yang mengangkat pandangannya ketika sholat ke atas langit. Aula tarji ilaihim. Jangan sampai pandangannya tidak kembali lagi kepada dirinya. Hadits ini sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'ai fis shalah ila samai aw la takhtafanna absaruhum. Kata Nabi, hendaknya berhenti orang-orang yang mengangkat pandangannya ke atas langit pada saat sholat,
atau pandangan mereka akan disambar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian juga ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang hal tersebut, dan ini semua menunjukkan ancaman dan larangan ketika sholat kemudian menghadap ke atas langit, melihat ke atas langit. Entah yang dia lihat mungkin jam, sudah jam berapa, atau apa yang dia lihat misalnya kipas angin atau apa. Nah, ini semuanya dilarang, tidak boleh berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan. Kemudian tidak boleh juga melihat ke kanan dan ke kiri. Ya, karena disebutkan di dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah bertanya tentang hukum iltifatun fis shalah, hukum menoleh di dalam sholat, baik ke kanan maupun ke kiri. Maka kata Nabi SAW, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah curian yang dicuri oleh setan dari sholatnya seorang hamba. Nah, jadi jangan sampai menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam sebagian riwayat itu diperumpamakan seperti sa'lab, seperti serigala yang dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, itu tidak boleh, menyerupai hewan. Nah, taib, maka itu dilarang. Nah, kemudian pandangan ini kalau begitu kemana? Pandangan ini kemana? Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat seseorang tasyahud. Pada saat tasyahud disebutkan dalam hadis, la yujawizu basaruhu isyaratahu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasai. Bahwa Nabi SAW ketika tasyahud, beliau tidak menjauhkan pandangannya dari telunjuknya. Nah, jadi ketika kita sholat, menunjuk sunnahnya melihat jari telunjuk, bukan melihat tempat sujud, tapi melihat jari telunjuk. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jelas ini? Nah, ini sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ketika sholat memandang ke tempat sujud. Tapi riwayat ketika yang menyebutkan bahwa Nabi sholat memandang ke tempat sujudnya ada masalah, ada kelemahan di dalamnya. Tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau begitu bagaimana? Kemana arah pandangan ini? Nah, kata para ulama, yang penting ketika dia sholat, hindarkan dari 3 pandangan. Yang pertama, tidak boleh melihat ke atas. Yang kedua, tidak boleh nengok kanan dan ke kiri. Yang ketiga, tidak boleh melihat segala yang bisa menyibukkan dalam sholat. Nah, kalau misalnya antum lihat ke depan, sibuk antum dalam sholatnya, akhirnya terbayang hal-hal yang tidak bagus, naam, atau misalnya menjadikan antum tidak khusyuk, nah, maka lihat ke arah bawah. Tapi kalau misalnya di bawah di tempat sujud juga banyak, misalnya sajadahnya ada gambar-gambarnya, menyibukkan antum dalam sholat, maka lihat ke atas. Nah, yang masalah kalau di atas, di depan, di depan. Yang masalah kalau misalnya di depan juga banyak yang menyibukkan dalam sholat, di bawah juga begitu. Nah, kalau begitu kemana pandangan ini? Jelas ya? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi 3 perkara tadi yang harus kita perhatikan. Tidak boleh melihat ke atas, tidak boleh menengok kanan dan kiri, dan tidak boleh menengok kepada yang bisa menyibukkan kita dalam sholat. Jadi pada dasarnya boleh orang yang sholat melihat ke depan. Karena kalau di depan kan tidak ada larangan kan? Boleh melihat ke depan, dan paling bagusnya melihat ke tempat sujud. Paling bagusnya melihat ke tempat sujud. Walaupun tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut, namun posisi seseorang yang sholat melihat ke tempat sujud itu lebih mendatangkan kekhusyuan dalam sholat. Ya kan? Lebih mendatangkan kekhusyuan dan menunjukkan bahwa orang itu tunduk di dalam sholatnya. Nah, makanya yang paling bagus adalah melihat ke arah tempat sujud. Nah, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada masalah bagaimana hukumnya orang yang sholat kemudian dia melirik, tidak menengok. Kalau menengok kan dilarang tadi. Menengok dilarang. Ini melirik. Misalnya begitu. Ya, apa hukumnya? Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum.
melirik itu tidak sama dengan menengok, ya kan? Yang memang nasnya dilarang adalah menengok. Kalau melirik ini ada keumuman hadis saja, yaitu apa? Inna fis sholati la syughla. Salat itu kesibukan yang sibuk. Nah, kalau dia melirik sana sini kan sibuk dia salatnya, ya kan? Nah, makanya hendaknya ditinggalkan. Ya, walaupun hukumnya lebih ringan daripada yang menengok tadi. Ya, daripada yang menengok tadi. Beda kalau misalnya memang pandangan kita begitu ya. Kan pandangan kita ini kan biarpun kita menghadap ke arah tempat sujud, pandangan itu kan menyebar. Ya kan? Nah, ini dimaafkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja melirik, nah ini yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Jelas ya? Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian masalah berikutnya yaitu takmidul ainaini fis shalah. Masalah memejamkan kedua mata di dalam sholat. Nah, ini dari kekeliruan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ketika sholat ada sebagian orang yang memejamkan matanya. Ini kekeliruan. Ya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, walam yakun min hajjihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fi shalah. Kata Ibnul Qayyim, bukan dari petunjuknya Nabi memejamkan kedua mata di dalam sholat. Nah, itu bukan petunjuk Nabi. Wa qad taqaddama annahu kana fit tasyahhudi yumi'u bi basarihi ila usbu'ihi fid du'a. Dan telah berlalu bahwasanya Nabi kalau dalam posisi tasyahud beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan beliau melihat jari telunjuknya itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, wala yujawizu basaruhu isyaratahu, dan pandangan beliau tidak melewati jari telunjuknya tadi. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi beliau ingin menekankan di sini bahwa memejamkan mata itu bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan dari Al-Fairuz Abadi, ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ainuhu aw yaftahu ainahu al-mubarakah fi shalah. Nabi kalau salat beliau membuka matanya ketika salat. Beliau membuka matanya ketika salat. Walam yakun yaghmiduhu aw yaghmiduha kama yaf'aluhu ba'dul muta'abbidin. Dan beliau tidak memejamkan matanya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, ini kata Al-Imam Al-Fairuz Abadi rahimahullahu taala. Dan terlalu banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabat itu ketika sholat memang tidak memejamkan kedua matanya, membuka kedua matanya. Seperti misalnya sahabat tahu bacaannya Nabi ketika Nabi jadi imam dengan melihat gerakan jenggotnya Nabi. Jadi sahabat kan di belakang jadi makmum, ya. Kemudian Nabi di depan jadi imam. Sahabat bisa melihat apa yang dibaca oleh Nabi dalam sholat sirriyah yang tidak dijaharkan. Nabi sedang baca surat apa ini? Sahabat tahu. Saking akrabnya mereka dengan Al-Quran itu. Jadi mereka tahu dengan bacaan gerakan jenggotnya Nabi. Jenggotnya Nabi kan panjang. Nah, ketika Nabi baca, sahabat lihat gerakan jenggot. Oh, Nabi sedang baca surat ini rupanya. Nah, ini cara mereka mengetahui bacaannya Nabi. Nah, itu tidak mungkin kalau mereka memejamkan matanya, ya kan? Pastinya membuka kedua matanya. Nah, itu sisi pendalilannya. Kemudian Nabi SAW pernah sholat, kemudian ada anjing mau lewat. Ada anjing mau lewat, maka Nabi maju ke depan sampai perutnya itu menempel di tembok, supaya apa? Anjing itu lewat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau lewat di depan Nabi, ini bisa membatalkan sholat. Anjing hitam soalnya. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi SAW membuka kedua matanya. Jelas ya? Dan juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan kisah ketika Nabi SAW didatangi oleh jin ifrit itu, ya. Kemudian Nabi cekik jin ifrit itu. Nah, itu juga kata para ulama ada dalil bahwasanya Nabi SAW ketika sholat beliau membuka kedua matanya.
Nah, maka dari sana para fuqaha, ya, para ulama, berpendapat seperti Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya, makruhnya orang yang menutup matanya pada saat sholat. Makruhnya orang yang menutup matanya pada saat sholat. Bahkan kata para ulama yang melarang hal tersebut, huwa fi'lul yahud wa abahahu jama'atun walam yakrahuhu. Nah, bahwasanya itu dari perbuatan atau bukan dari perbuatan umat Islam, bahkan itu dari perbuatan Yahudi katanya. Nah ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, sehingga tidak benar kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Ustaz, kan kalau kita menutup mata ini lebih mendatangkan kekhusyuan. Ya, kita katakan bahwasanya tidak mungkin Nabi SAW meluputkan hal yang sangat penting kalaulah hal tersebut bisa membawa kepada kekhusyuan. Ya kan? Khusyuk itu ruhnya sholat. Andaikan itu diajarkan oleh Nabi, andaikan memang itu bisa mendatangkan kekhusyuan, niscaya akan ada riwayat kamu sholat pejamkan mata saja. Ya kan? Nah, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Bahkan justru riwayat menunjukkan sebaliknya, Nabi membuka kedua matanya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, hanya saja ada pendapat sebagian ulama mengatakan begini. Kalau misalnya ketika dia sholat, ya tadi kan kita sebutkan dalam sholat itu boleh melihat ke depan, boleh melihat ke tempat sujud. Kalau misalnya dia melihat ke depan, banyak perkara yang membuat dia lalai dalam sholat, atau di tempat sujud juga dia lihat banyak gambar-gambar yang membuat dia kurang konsentrasi dalam sholat, maka pada saat seperti itu tidak dimakruhkan hukumnya untuk memejamkan kedua mata. Ya, nah, ini pendapat sebagian ulama terkait masalah itu. Itu dalam kasus seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak terjadi seperti itu, maka asalnya dia membuka kedua matanya. Kedua matanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir di sini yang disebutkan oleh para ulama terkait dari kesalahan orang-orang yang sholat pada saat berdiri, yaitu kasratul harakah wal abath fi shalah. Terlalu banyak gerak dalam sholat. Ini kalau terlalu banyak gerak dalam sholat bisa membatalkan sholat. Nah, ada sebagian orang sholat, ya sebentar-sebentar jenggotnya lagi dia pegang, sebentar-sebentar dia bersihkan bajunya, sebentar-sebentar dia rapikan pakaiannya. Kalau dia melakukan gerakan banyak dan berturut-turut, ini bisa membatalkan sholat. Ini bisa membatalkan sholat. Ya, seorang kalau sholat hendaknya meminimalisir gerakan. Ya, meminimalisir gerakan. Walaupun tidak benar pendapat yang mengatakan kalau geraknya lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Ada pendapat seperti itu, tapi yang benar bahwasanya gerakan lebih dari 3 itu tidak membatalkan sholat. Nah, karena Nabi SAW sendiri pernah sholat, kemudian beliau SAW menggendong cucunya Umamah, digendong sambil gendong anak kecil Nabi SAW. Pada saat Nabi mau sujud, Nabi letakkan. Ketika Nabi bangkit, Nabi ambil lagi Umamah. Terus seperti itu dalam sholatnya. Nah, kalau kita hitung gerakannya Nabi ini tentunya lebih dari 3 kali, ya kan? Nabi juga pernah sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar. Ketika Nabi posisi berdiri dan rukuk, Nabi di atas mimbar. Pada saat Nabi mau sujud, tidak mungkin sujud di atas mimbar. Nabi mundur ke belakang, Nabi sujud di atas di bawah, bukan di mimbar. Ketika berdiri, Nabi naik lagi ke atas mimbar. Pada saat mau sujud, Nabi turun lagi. Kira-kira berapa gerakan itu? Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa lebih dari 3 kali gerakan itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan, kata para ulama, kalau gerakannya terlalu banyak dan berturut-turut. Nah, ini yang seperti ini bisa membatalkan sholat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan ya di dalam salat, dan ini dari kekeliruan atau kesalahan pada saat berdiri di dalam salat. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan kembali beberapa kekeliruan dan kesalahan
Naam pada posisi ruku, naam atau bangkit dari ruku insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Demikian yang kita bisa paparkan pada pengajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.